Kolaborasi Kemenhub RI dengan Marinir TNI AL gelar serbuan vaksinasi di Banyuwangi. Jelang HUT Republik Indonesia ke-76, Paskibraka Banyuwangi maksimalkan latihan. Rujak elang kuliner khas penggugah selera para remaja. Ribuan orang antusias mengikuti program serbuan vaksinasi di Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis siang yang digelar secara kolaborasi dan sinergi dari Kemenhub RI dengan Pasmar 2 Marinir TNI AL. Vaksinasi terus dilakukan secara masif untuk membantu target pemerintah dalam mencapai herd immunity secara maksimal. Dispenkormar Sidoarjo, kolaborasi dan sinergitas dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Pasmar 2 Korps Marinir TNI Angkatan Laut menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat maritim di Pelabuhan Tanjung Wangi, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis 12 Agustus 2021. Serbuan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat maritim tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah dalam menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok agar dapat mengendalikan penyebaran COVID-19. Selain itu, kolaborasi dan sinergitas antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Pasmar 2 Korps Marinir TNI AL melaksanakan vaksinasi di Pelabuhan Tanjung Wangi ini merupakan wujud kesungguhan pemerintah dalam menangani penyebaran pandemi COVID-19, baik dari segi kesehatan maupun pemulihan ekonomi masyarakat. Kali ini sebanyak 1.500 dosis pertama vaksin AstraZeneca dan 80 dosis kedua vaksin Sinovac. Dengan didukung vaksinator tenaga medis dari Batalion Kesehatan Menbanpur 2 Marinir Pasmar 2, Dinas Kesehatan Banyuwangi, Balai Pengobatan Lanal Banyuwangi, dan KKP Banyuwangi. Warga masyarakat yang mengikuti vaksinasi ini harus melalui beberapa tahapan, dimulai dari pendaftaran, verifikasi data calon penerima vaksin, pengecekan tekanan darah dan suhu tubuh, serta screening status kesehatan, selanjutnya pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dan terakhir pemantauan kejadian ikutan pasca imunisasi selama 30 menit. Setelah melalui semua tahapan, peserta akan diberikan kartu vaksinasi dan menuju ke Ganila, mobil dapur marinir untuk mendapatkan makanan gratis. Selain divaksinasi juga diberikan bantuan sembako kepada masyarakat maritim yang terdampak pandemi. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi, Direktur TSDP Cucu Mulyana, Bupati Banyuwangi yang diwakili Sekda Banyuwangi Mujiono, Ketua DPRD Banyuwangi Imade Cahyana Negara, Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi, serta unsur Porkofimda Banyuwangi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi mengatakan bahwasanya kegiatan vaksinasi ini terselenggara atas inisiatif dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumandi dan Kasal Laksamana TNI Yudo Margono yang bertujuan untuk memaksimalkan sasaran vaksinasi kepada masyarakat maritim. Digelarnya kegiatan ini diantaranya bertempat di pelabuhan besar yakni Ketapang, Gilimanuk, Merak, dan Bakahuni. Diharapkan dari adanya kerjasama Kementerian Perhubungan dan TNI Angkatan Laut ini dapat meningkatkan herd immunity masyarakat pesisir. Rekan-rekan sekalian media, jadi hari ini sebagaimana kita saksikan bersama, Pak Menteri Perhubungan memerintahkan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka vaksinasi kerjasama Kementerian Perhubungan dengan TNI AL. Dan yang pertama kemarin kita selenggarakan di Merak yang sudah kita laksanakan sekitar 2 minggu yang lalu, dan sekarang kita laksanakan di Banyuwangi. Kegiatan ini diinisiasi oleh Pak Menteri Perhubungan bersama dengan Pak Kasal adalah untuk membantu vaksinasi bagi masyarakat maritim. Jadi sasarannya kita lebih kepada masyarakat yang ada di sekitar laut. Jadi Pak Menteri memilih ada 4 dermaga besar, yaitu di Ketapang, kemudian di Gilimanuk, kemudian di Padang Bayi, di Merak dengan di Bakahuni.
Kegiatan kedua kita laksanakan, dan ini sekitar 1.300 yang nanti akan dilaksanakan vaksin di sini. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kerjasama antara Kementerian Perhubungan dengan TNI AL, terutama dari Marinir, akan bisa meningkatkan herd immunity masyarakat, terutama di masyarakat pesisir. Dan sekarang ini kalau kita lihat kan memang pemerintah sedang mengejar betul bagaimana masyarakat ini untuk dilakukan vaksin. Jadi kami juga terima kasih, ini kerjasama selain dengan TNI AL juga didukung dengan Pelindo 3, kemudian didukung juga dengan PT ASDP, dan didukung juga dengan Jasara Harja. Mudah-mudahan kegiatan ini akan bisa memberikan manfaat besar, terutama untuk kesehatan masyarakat kita, dan kita akan melanjutkan lagi nanti kegiatan berikutnya di Bakauni di Lampung. Sementara itu, Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI Marinir Ipung Purwadi mengatakan bahwa dengan dilaksanakannya program vaksin di Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan fisik masyarakat sehingga dapat terbentuk herd immunity dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong warga di sekitar wilayah pesisir untuk meningkatkan ketahanan tubuh masing-masing agar bisa menangkal COVID-19 ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat dan memberikan herd immunity atau kekebalan kelompok kepada kita semua, sehingga di dalam kehidupan baru kita bisa berjalan dengan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh warga sekitar Tanjung Wangi ini yang melaksanakan vaksinasi. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut ke program yang kedua nanti. Terima kasih. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melalui Sekretaris Daerah Mujiono mengucapkan terima kasih atas supporting dari adanya kerjasama dan kolaborasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan TNI Angkatan Laut untuk memberikan vaksinasi terhadap masyarakat Banyuwangi di wilayah pesisir. Dengan ini secara langsung berupaya bersama membantu pemerintah untuk memaksimalkan program vaksinasi, serta dapat meningkatkan herd immunity masyarakat sekitar dengan maksimal. Kami atas nama Ibu Bupati, mohon maaf nggak bisa hadir Pak Dirjen. Kepada kami intinya pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas supporting vaksinasi dari Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Marinir. Harapan kami sama, semoga masyarakat Banyuwangi ini menjadi lebih sehat, kemudian meningkatkan herd immunity-nya, dan tidak kalah penting adalah bisa menurunkan angka yang terkonfirmasi positif. Harapan kami adalah semuanya warga Banyuwangi bisa lebih sehat kembali dan bisa melaksanakan kegiatan menjadi normal kembali. Terima kasih atas partisipasinya, atas supportnya. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kesehatan, keselamatan, keberkahan keselamanya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi Banyuwangi 1 TV melaporkan. Meski di tengah pandemi COVID-19, pasukan pengibar bendera pusaka tetap optimis memaksimalkan latihan. Hal ini dilakukan tak lain agar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 di Banyuwangi dapat berjalan sesuai harapan. Pemirsa, sebanyak 72 siswa-siswi terpilih dari sekolah menengah atas Kabupaten Banyuwangi melaksanakan latihan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Mereka berlatih sejak 4 Agustus 2021 lalu. 72 siswa-siswi tersebut dilatih oleh sejumlah anggota dari unsur aparat TNI dan Polri. Meski di tengah pandemi COVID-19, pasukan pengibar bendera pusaka di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tetap semangat dan memaksimalkan latihan. Hal ini mereka lakukan agar nantinya upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 di Banyuwangi dapat berjalan sesuai harapan. Sementara itu, salah satu pelatih Paskibraka, Ibtu Fakeh, mengatakan siswa-siswi ini sudah berlatih sejak tanggal 4 Agustus 2021. Sebelum berlatih, para siswa-siswi ini melaksanakan karantina
serta mendapatkan pemahaman terkait waktu latihan. Para siswa-siswi ini berlatih pada pukul 8 pagi dan pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Jadi alhamdulillah kegiatan adik-adik Paskibra ini sudah berjalan kurang lebih 9 hari, mulai tanggal 4. Jadi anak-anak sudah kita panggil masuk karantina di Hotel Tanjung Asri untuk mengikuti kegiatan berikutnya latihan-latihan Paskibra. Jadi sampai saat ini sudah 9 hari latihan. Demikian. Jadi jumlah keseluruhan itu ada 72 orang, terdiri dari 40 pria, 32 wanita. Untuk peserta dari siswa-siswi SMA khususnya kelas 1 saat itu se-Banyuwangi. Di sela-sela kegiatan berlatih, salah satu siswi dari SMK Bayangkara Banyuwangi, Sita Nur Aini mengatakan, dengan ini dirinya merasa senang dan bangga setelah terpilih menjadi salah satu paskibraka di Kabupaten Banyuwangi. Dengan ini nantinya pada pelaksanaan upacara pengibaran Sang Merah Putih, para paskibraka dari sekolah di seluruh penjuru Banyuwangi ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga pelaksanaan HUT Republik Indonesia yang ke-76 berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kesan saya ya cukup senang itu dapat kesempatan untuk masuk paskibraka kabupaten. Juga kadang agak susah, kepengen nangis juga kadang. Tapi senang juga ada teman-teman, bangga bisa mewakili sekolah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Rasanya yang nikmat dan pedas, serta ramah di kantong, membuat kuliner rujak kelang racikan wanita asal Banyuwangi yang satu ini mendapat tempat tersendiri di hati para pelanggannya. Lantaran rasanya enak dan murah, pelanggan rela mengantri untuk bisa menikmati satu porsi rujak tersebut. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, sejak dibuka pada jam makan siang, kedai rujak kelang milik Eva Sahati yang terletak di tengah kota Jajak Banyuwangi mulai didatangi para pelanggan yang rela antri untuk mendapatkan satu porsi rujak kelang buatannya. Bahan utama pembuat rujak seperti buah mangga muda, sayur mentimun, serta tahu goreng yang diiris menjadi beberapa bagian. Setelah itu, bumbu racik khas mulai dari cabai rawit merah, gula, garam, serta petis ikan disiapkan oleh remaja yang baru membuka usaha kuliner sejak 2019 lalu. Petis yang digunakan bukan sembarang petis. Wanita yang akrab disapa Eva tersebut memilih petis dari ikan segar pilihan yang didapatkan dari langganannya. Setelah itu bumbu diulek di atas cobek sampai halus untuk nantinya disiram dengan kuah pindang yang masih hangat. Dan alasnya pun juga menggunakan cobek, bukan piring pada umumnya. Lantaran Eva sengaja menampilkan kesan deso guna menarik pelanggan yang datang. Meskipun masih terbilang baru di kancah perkulineran kota Jajak, serta racikan rujak yang masih terbilang tradisional, tidak hanya kaum dewasa, para remaja pun banyak yang menggandrungi rujak kelang buatannya. Novita, salah satunya remaja berhijab tersebut rela datang lebih awal lantaran takut kehabisan. Rasa pedas serta ciri khas petis yang melekat membuat ia dan rekannya sering mampir untuk menyantap rujak kelang. Selain itu, harga Rp5.000 per porsi tidak membuat kantong bolong bagi remaja seusianya. Enak, pedas gitu. Sudah sering kali ya kesini ya? Sering banget. Mungkin petis dari petis merah gitu. Terus ditambah buah-buahan sama tahu gitu sama lombok. Per porsi 5.000 aja. Pas untuk kantong kita ya? Iya.
Selain itu, Eva sudah menyiapkan spot foto yang Instagramable bagi para pengunjung sembari menunggu ataupun saat menyantap rujak kelang buatannya. Lantaran dirinya pernah menjadi anak kos, Eva sengaja memberikan harga yang murah untuk setiap porsinya. Dan dirinya berharap semua kalangan bisa menikmati rujak kelang buatannya. Timun, ada mangga, tahu, sama kuah pindangnya sama petis. Selain harganya murah di kantong pelajar, juga banyak menu-menu lainnya. Terus di sini juga ada spot-spot foto buat Instagramable juga. Terus rasanya juga enak, murah, yang pastinya juga pengunjungnya anak-anak remaja, mulai dari 16 tahun sampai dewasa dan juga anak-anak sekolah juga. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan.